Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner pada turunan fungsi aljabar. Nah, bagaimana cara menentukan interval suatu fungsi itu naik atau turun? Oke, di sini sudah ada definisinya. Misalkan diberikan fungsi Y sama dengan fx yang pertama. Apabila untuk setiap X pada suatu interval f aksen X lebih besar daripada 0, maka fx fungsi yang naik pada interval tersebut. Kemudian yang kedua, apabila untuk setiap X pada suatu interval nilai X yang mengakibatkan f aksen X kurang dari 0, maka fx fungsi yang turun pada interval tersebut. Dan terakhir, apabila suatu nilai X mengakibatkan f aksen X-nya itu sama dengan 0, maka fungsi fx tidak naik atau tidak turun pada titik tersebut, atau biasa disebut sebagai stasioner. Oke, stasioner. Oke, di sini banyak menggunakan lambang F aksen X. Ingat ya, lambang F aksen X itu adalah lambang dari sebuah turunan. Oke, baik di sini agar tidak bingung, mari kita lihat contoh berikut. Oke, tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 naik, turun, dan stasioner. Oke, berarti kita harus ingat kembali definisi yang awal bahwa fungsi fx dikatakan naik kalau turunannya itu lebih besar daripada 0. Kemudian fungsi fx dikatakan turun kalau turunannya kurang dari 0. Dan terakhir, fungsi fx dikatakan stasioner, tidak naik dan turun apabila hasil turunannya itu sama dengan 0. Berarti yang pertama kita cari adalah turunan dari si fx-nya ini. Oke, kita cari turunannya. Di sini ada koefisien 1 ya. 1 kali 2 adalah 2. Pangkatnya berkurang 1 ya. Ditambah turunan dari 2x itu adalah 2. Ditambah turunan dari 1 adalah 0. Maka yang kita temukan adalah 2x ditambah 2 untuk turunan dari fungsi x-nya. Oke, langsung kita aplikasikan ke syaratnya ya. Yang pertama kita akan mencari interval untuk fungsi naik. F aksen X lebih besar daripada 0. Berarti turunannya 2X ditambah 2 lebih besar daripada 0. 2X lebih besar. Oke, ini ada di sebelah kanan berarti berubah menjadi negatif. Kemudian nilai X adalah min 2 dibagi 2, min 1. Kita memperoleh interval X lebih besar daripada min 1. Kemudian kita akan mencari interval fungsi turun. Syaratnya f aksen X kurang dari 0. Berarti 2X ditambah 2 kurang dari 0. 2X, kemudian 2 ada di sebelah kanan menjadi negatif. Untuk mencari X berarti min 2 dibagi 2 nilainya min 1. Kita sudah memperoleh interval untuk fungsi turun yaitu X kurang dari min 1. Kemudian kita akan mencari nilai untuk stasionernya. F aksen X sama dengan 0, berarti 2X ditambah 2 sama dengan 0. 2-nya itu ada di sebelah kanan berubah menjadi negatif ya. 2X sama dengan min 2 dan nilai X adalah min 2 dibagi 2, nilainya min 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa fx akan naik pada interval X lebih besar daripada min 1. Kemudian fx akan turun pada interval X kurang dari min 1. Dan fungsi X berada pada stasioner yaitu di nilai X sama dengan min 1. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan,
Berarti nanti kita gunakan angka min 1 ya. Di sini min 1. Oke. Dikatakan naik untuk interval X lebih besar daripada min 1. Berarti dia ke arah kanan ya. Oke, di sini naik lambangnya ke atas berarti. Kemudian dikatakan turun untuk interval X-nya itu kurang dari min 1. Yang kurang dari min 1 berarti ada di sebelah kiri min 1. Di sini lambangnya turun. Dan fungsi X stasioner pada nilai X sama dengan min 1. Berarti di sini konstan ya, tidak naik dan tidak turun. Nah, dari interval-interval ini atau dari garis bilangannya, kita bisa gambarkan fungsi X-nya. Oke. Konstan di angka min 1, berarti di sini min 1 ya. Kemudian lihat arahnya, pertama turun, kemudian naik. Nah, kalau kita gambarkan akan membentuk si parabola seperti ini ya. Oke, ini adalah gambar grafik untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Oke, langsung kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 7 turun pada interval. Oke, ada pilihannya ya A, B, C, D, atau E. Oke, yang pertama kita lihat adalah dari kata turunnya. Turun. Nah, berarti sesuai dengan definisi dikatakan fungsi X itu turun, syaratnya adalah f aksen X kurang dari 0 atau turunannya itu harus kurang dari 0. Oke, cari dulu turunannya. Di sini ada koefisien 1 ya. X pangkat 3 turunannya itu adalah 1 kali 3, 3. X-nya berkurang 1 pangkatnya menjadi X pangkat 2. Kemudian 3X pangkat 2. Hasil turunannya itu adalah 3 kali 2, 6. Dan pangkatnya berkurang 1. Atau biasanya kalau pangkat 1 tidak perlu dituliskan ya. Min 9X turunannya itu adalah min 9. Min 7 turunannya itu adalah 0. Maka hasil turunannya itu bisa kita tuliskan 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 9. Di sini kurang dari 0. Nah, kalau kita melihat angka-angka ini, kita bisa sederhanakan ya. Dibagi berapa? Semua angka-angka tersebut bisa kita bagi dengan angka 3. Berarti 3 bagi 3 adalah 1. Biasanya angka 1 tidak ditulis ya. 6 bagi 3, 2. Min 9 bagi 3 adalah min 3. Maka kita peroleh X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Selanjutnya kita faktorkan untuk memperoleh nilai X-nya ini. Biasanya kita tulis X dulu ini ya yang di depan. Kemudian kita mencari angka-angka yang di belakang sini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan angka-angka yang di belakang ini? Caranya itu kita lihat di sini angka depan 1, angka belakang min 3. Kita kalikan. 1 kali min 3 didapatkan nilai min 3. Berarti min 3 ini akan menjadi patokan dalam perhitungan kali ini ya. Oke. Kemudian kita cari angka yang kalau dikali itu hasilnya min 3. Dan kalau kita jumlah hasilnya 2. 2 ini dari angka yang tengah ya. Angka berapa? Angka 3 dan angka min 1. Oke, angka 3 dan min 1. Kalau dikali 3 kali min 1 min 3. 3 ditambah min 1 adalah 2. Sudah sesuai ya. Maka hasil pemfaktorannya adalah X ditambah 3 dikali X dikurangi 1 kurang dari 0. Nah, untuk mencari nilai X-nya berarti kita keluarkan dari kurungnya. X ditambah 3 sama dengan 0 berarti ya. Kita peroleh X sama dengan min 3 ya, karena di sini 3-nya keluar. Kemudian X min 1 sama dengan 0 juga.
Berarti X-nya ke kanan menjadi positif. Oke, kemudian kita perlu garis bilangan untuk mengetahui intervalnya itu ada di mana. Oke, kita gambarkan dulu di sini ada -3 ya. -3 itu ada di sebelah kiri, kemudian 1 tentu ada di sebelah kanan. Nah, dari mana nih nilai min plus dan juga plus ini kita peroleh? Nah, nilai min plus ini kita bisa peroleh dengan cara memisalkan atau mensubstitusikan angka-angka yang ada pada garis bilangan ini ke si turunannya ini, yaitu ke X kuadrat ditambah 2X min 3. Nah, kita bisa gunakan angka berapapun, tapi biasanya saya menggunakan angka 0 agar lebih mudah dalam menghitung. Nah, angka 0 tuh adanya di mana? Nggak mungkin di sebelah kanan sini ya. Dan tidak mungkin juga ada di sebelah kiri sini. Jadi nggak ada di kiri dan tidak ada di kanan. Maka 0 itu adanya di tengah. Berada di antara -3 sampai dengan 1. Oke, ini jangan lupa kita beri tanda ini ya pemisah. Oke, berarti 0 ada di antara -3 sampai dengan 1. Substitusi keturunan tadi. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Oke, tadi kita mau mencoba angka 0 berarti 0 pangkat 2. X-nya diganti 0 ya. 0 ditambah 2 kali 0. 0 dikurangi 3. Maka kita peroleh nilai adalah min 3. Oke, min 3. Nilainya itu min 3 berarti kita globalkan menjadi min. Oke, sudah didapat, maka di sini antara -3 sampai 1 bernilai min atau negatif. Nah, melewati pembatasnya ini, maka dia bernilai positif. Yang sebelah kiri juga sama ya, melewati pembatas ini, maka dia nilainya positif. Nah, setelah menentukan plus min plus ini, kita lihat di sini aturannya. Yang dicari itu adalah f aksen X kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, maka kita akan dan harus mencari daerah yang nilainya negatif. Nah, yang nilainya negatif itu kan terletak di antara -3 sampai dengan 1. Nah, kita sudah memperoleh daerahnya itu antara -3 sampai 1 ya. Tidak mungkin yang positif ya. Nah, maka kita bisa simpulkan jadi fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 7 turun pada interval -3 kurang dari x kurang dari 1. Nah, begitu ya untuk cara menentukan interval fungsi yang naik dan juga turun. Oke, di sini kalau misalkan pertanyaannya naik, berarti syaratnya itu adalah f aksen x-nya harus lebih besar dari 0 ya. Oke. Nah, kemudian sama ya, kita cari nilai x-nya nanti berapa. Kemudian nanti sama kita akan menggunakan garis bantuan. Ya, untuk mencari intervalnya tuh ada di antara berapa sampai dengan berapa. Kemudian nanti kita juga akan menentukan daerahnya tuh yang mana. Yang di sebelah kiri di sini ya. Di tengah atau di sebelah kanan dan seterusnya. Caranya sama ya untuk mencari interval fungsi naik. Oke, baik. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.